Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Kami satu kelompok akan mempresentasikan materi tentang router dan komponennya. Perkenalkan, nama saya Badrika Nova Swendi dengan NIM 1010 3240 0160. Nama saya Samuel Moreno Butar-Butar dengan NIM 1010 32 400 139. Nama saya Riko Aditya Pratama dengan NIM 1010 324 00 108. Kami di sini akan membawakan presentasi selama kurang lebih 15 menit. Materi ini penting untuk dipahami karena router adalah tulang punggung dari jaringan internet modern. Hampir dari semua aktivitas digital kita, dari browsing, streaming, sampai gaming melibatkan router. Yang pertama ada pendahuluan. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta meneruskan paket data berdasarkan alamat IP. Router bekerja di layer 3. Ada network layer dalam model OSI. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh paling umum adalah modem WiFi dari IndiHome atau First Media. Nah, perangkat itu sebenarnya adalah modem tambah router. Jadi dua fungsi dalam satu alat. Ketika kita menyambungkan HP atau laptop ke WiFi, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan router yang meneruskan koneksi ke internet. Di perusahaan, router punya peran jauh lebih besar, mengatur jalur data antar divisi, antar cabang, bahkan antar negara. Yang kedua ada fungsi router. Fungsi utama router itu mencakup routing data. Routing data ini adalah fungsi paling dasar. Jadi router menentukan jalur tercepat dan paling efisien agar data dari pengirim bisa sampai ke penerima. Contohnya saat kamu mengakses YouTube, router itu akan menentukan jalur mana yang tercepat buat masuk ke server Google. Yang kedua ada NAT atau Network Address Translation. Ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik. Jadi misalnya di rumah ada 5 HP, 2 laptop, dan 1 smart TV. Semuanya bisa online karena NAT ini menerjemahkan IP private ke IP public milik router. Ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi secara otomatis memberikan alamat IP ke setiap perangkat yang terhubung. Bayangkan kalau kita harus atur IP manual satu-satu nih, pasti sangat ngerepotin ya. Selanjutnya ada firewall, yaitu router bisa menyaring lalu lintas jaringan dan menolak koneksi mencurigakan. Ini adalah pertahanan pertama dari serangan cyber. Yang terakhir ya, ada cost atau quality of service. Jadi ini tuh memungkinkan kita mengatur prioritas traffic. Misalnya kita ingin main game lancar, maka traffic game bisa diprioritaskan lebih tinggi daripada download biasa. Yang ketiga ada komponen router. Jadi komponen router ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain ada CPU, RAM, ROM. CPU ini adalah otak dari router, mengatur semua proses mulai dari routing sampai firewall. Yang kedua ada RAM. RAM ini menyimpan informasi yang bersifat sementara seperti table routing dan ERP table. Begitu router dimatikan, isinya akan hilang. Ada ROM ini berisi firmware dasar dan instruksi saat pertama kali router menyala atau bootstrap. NVRAM tempat penyimpanan konfigurasi startup. Misalnya setting WiFi kamu tetap tersimpan walaupun router dimatikan karena disimpan di NVRAM. Flash memory ini menyimpan sistem operasi router
seperti Cisco iOS atau MikroTik router OS. Tanpa ini router tidak bisa berjalan. Ada port dan interface. Router memiliki berbagai port. Ada port LAN atau WAN untuk koneksi jaringan, port konsol untuk konfigurasi manual, dan port serial untuk koneksi antar router level ISP. Ada power supply, yaitu buat menyediakan energi agar semua komponen bisa bekerja. Selanjutnya saya akan serahkan ke Reno untuk menjelaskan jenis router dan cara kerjanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Terima kasih kepada Badrika. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu jenis router, cara kerja, dan routing. Ada 4 jenis router, yaitu yang pertama router kabel. Gunanya pada jaringan LAN dengan kabel UTP, biasanya digunakan di kantor, di sekolah, atau di lab komputer. Yang kedua, router nirkabel atau wireless router digunakan di rumah untuk WiFi. Biasanya perangkat ini memiliki antena untuk mentransmisikan sinyal nirkabel. Selanjutnya, router core atau core router. Ini adalah router kelas berat, digunakan untuk ISP untuk menangani trafik jaringan backbone. Contohnya router di pusat data, IndiHome, atau Telkomsel. Selanjutnya router edge atau edge router berada di perbatasan antara jaringan internal dan jaringan eksternal seperti internet, biasanya dipasang di firewall tambahan. Selanjutnya router virtual. Router ini biasanya berbasis software, bisa dijalankan di komputer atau VM, contohnya MikroTik CHR, Cisco Packet Tracer, GNS3. Jenis router yang dipilih bergantung pada skala dan jenis kebutuhan jaringan. Berikut cara kerja router. Cara kerja router dalam meneruskan data bisa dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, paket masuk melalui interface tertentu. Kemudian router membaca header dari paket untuk diarahkan ke alamat IP. Kemudian router akan mencocokkan IP tersebut dengan routing tabel. Kemudian jalur ditemukan, lalu router akan meneruskan paket ke interface yang sesuai. Jika tidak, maka paket akan dibuang atau drop atau dikirim ke default gateway. Routing tabel biasanya diisi secara manual atau otomatis, dan perlu dicatat, router hanya membaca data pada lapisan network, tidak membaca isi konten seperti video atau file. Selanjutnya routing statis dan dinamis. Routing adalah proses penentuan jalur. Ada 2 jenis utama, yaitu routing statis. Routing statis ini jalurnya ditentukan secara manual oleh administrator. Contoh untuk jaringan kecil atau topologi tetap. Selanjutnya routing dinamis. Routing ini akan belajar jalur secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP atau Routing Informasi Protokol, cocok untuk jaringan kecil. Dan kemudian OSPF atau Open Softest Patch First untuk jaringan menengah ke besar. Selanjutnya IGRP dan BGP biasanya dipakai oleh ISP dan perusahaan besar. Keunggulan routing dinamis adalah bisa menyesuaikan jalur saat terjadi gangguan ataupun perubahan jaringan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reko untuk bagian penerapan keamanan dan penutupan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Reno. Sekarang saya akan membahas penerapan router, keamanan, dan menutup presentasi ini. Ada yang ketujuh contoh penerapan router. Berikut
beberapa penerapan router di dunia nyata. Pertama, ada di rumah. Contohnya modem router dari ISP seperti IndiHome digunakan untuk membagi koneksi internet ke berbagai perangkat, HP, laptop, atau smart TV. Terus yang kedua, sekolah. Router digunakan untuk menghubungkan lab komputer ke internet. Admin bisa menggunakan fitur firewall atau DNS filter untuk memblokir situs-situs tertentu. Yang ketiga, ada perusahaan. Router digunakan untuk menghubungkan kantor cabang ke pusat dengan aman menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Yang kelima, ada ISP, penyedia layanan internet. Mereka menggunakan core router dan edge router untuk menangani data dari ribuan pelanggan secara efisien dan cepat. Bahkan saat kamu menggunakan WiFi di kafe, router lah yang menjadi penghubung semua perangkat ke jaringan internet. Terus untuk yang ke-8, keamanan router. Router rentan diserang jika tidak diamankan dengan baik. Berikut cara mengamankannya. Yang pertama, ada ganti password default. Password admin yang lemah sering dimanfaatkan oleh hacker. Yang kedua, matikan port yang tidak digunakan, misalnya port remote akses jika tidak perlu. Yang ketiga, ada update firmware secara rutin. Firmware lama bisa memiliki celah keamanan yang rentan. Keempat, ada aktifkan firewall bawaan router. Juga bisa menambahkan filter MAC address untuk membatasi siapa yang boleh terhubung. Dengan mengamankan router, kita mencegah pencurian data, pencurian bandwidth, dan bahkan serangan DDoS. Yang kesembilan, kesimpulan. Router adalah perangkat vital yang memungkinkan perangkat di jaringan berbeda untuk berkomunikasi. Dengan router, data bisa diarahkan ke tujuan yang tepat, jaringan bisa dipisahkan dengan aman, dan koneksi internet bisa dibagi ke banyak perangkat. Memahami fungsi, komponen, dan jenis router penting bagi siapa saja yang ingin bekerja di bidang jaringan atau sekedar ingin memahami cara kerja internet di rumahnya sendiri. Terus ada yang terakhir, penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang jaringan komputer, khususnya mengenai router. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.